Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya ilmu-ilmu dasar yang harus kita pelajari. Dan ilmu dasar ini, kalau mungkin saya membahasakan yang sifatnya pokok dan kata pakai di kita setiap hari, tanpa kita menafikan manfaat. Tanpa kita menafikan manfaat, kita mengaji apa saja sudah bermanfaat. Maupun mau gaji gado-gado juga bermanfaat juga. Hari ini bulan Rajab kita ngaji bulan Rajab dan ngaji Isra Mi'raj. Besok kita bulan Sya'ban kita ngaji persiapan Ramadan. Lalu kita Ramadan ngaji puasa dan takwa. Habis Ramadan hikmah di balik Ramadan. Habis bulan Syawal kita ngaji persiapan haji, lalu ini segala macam bermanfaat juga. Sebagaimana ini roda dipakai oleh kebanyakan orang atau kebanyakan para dai lah gitu. Tapi dia tetap bermanfaat. Masjid mengaji 30 malam 30 ustaz. Lebih bermanfaat ustaz. Bermanfaat. Tidak ada yang mengatakan tidak bermanfaat supaya enggak salah paham. Tetapi efek manfaatnya tidak besar. Tidak begitu besar. Yang pertama apa? Bapak Ibu rahmatan, namanya akidah Islam. Namanya akidah Islam. Tapi akidah yang kita maksud ini dia lebih kepada yang pokok-pokok. Kenapa? Karena saya mohon maaf juga sebagian kaum muslimin ketika belajar akidah macam-macam pola. Ada yang polanya lebih cenderung kepada pola kebatinan. Itu mengaji juga boleh seketik. Pola kajian kebatinan. Ngaji sifat ini, ngaji sifat itu, ngaji zat, ngaji diri segala macam. Ditulis alif godang-godang. Lalu ini ujung alif ini maknanya. Lalu yang di bawah ini maknanya dan seterusnya. Atau sisi yang kedua, belajar akidah cuman kadang-kadang wallahu alam tidak melihat kelas para penerimanya. Kaji dalam-dalam tentang sebuah bahasan akidah, iman pada malaikat saya dia enggak pernah belajar. Kaji dalam-dalam sebuah kitab, iman kepada Rasul belum pernah belajar. Makanya saya termasuk memberikan saran sebenarnya dalam sebagian sahabat-sahabat di dunia dakwah, di dunia kajian, ketika membuka kajian dengan masyarakat yang biasa tetapi kadang-kadang sudah memakai kitab-kitab yang berat. Kitab Tauhid, bagus kitabnya, tapi ini belum makanan. Kecuali kalau sudah levelnya begitu. Atau misalnya belajar kitab Qawaidul Arba' atau Masail Jahiliyah, ini kan bagus, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi ada yang agak lebih mendasar dahulu. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, rukun iman lah ini. Sehingga ketika rukun imannya sudah mulai bagus, baru kita naik ke atas. Mau kita kaji Usulul Salasah atau Qawaidul Arba' atau kita kaji misalnya Masail Jahiliyah dan seterusnya. Karena itu memang kitab untuk pemula, tapi pemula orang Arab yang mereka penuntut ilmu. Kalau untuk masyarakat itu agak sulit. Sehingga ada belajar akidah enggak mengenal apa itu pengelompokan malaikat. Contoh sederhana. Karena di sana enggak ada pembahasan. Baik. Makanya seperti Syekh Al-Utsaimin bikin kitab misalnya Usul Iman. Pokok-pokok iman itu saya lihat mungkin jauh lebih baik untuk dibahas dibandingkan yang lebih berat dibandingkan itu. Jadi mengenai iman atau mengenai akidah ini dia sebenarnya pokok. Dan bisa kan nanti dikembangkan kepada pembahasan yang sifatnya sudah membentengi diri. Kajian-kajian tentang liberal, kajian-kajian tentang pemikiran sekuler. Kalau kita mengaji tentang pemikiran Syiah, ini di antara hal yang juga sangat penting untuk kita pelajari hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ilmu yang pokok sekali setelah kita baguskan keimanan? Ibadah. Tentang ibadah mungkin sekali-sekali diuji. Ini wuduknya benar atau tidak. Atau kan pengen juga kita Bapak Ibu, saya pernah belajar buku fikih dari awal sampai selesai. Pengen. Kalau di Mesir itu belajar fikih itu 3 hari lama, tapi memang untuk penuntut ilmu. Baca kitab 3 hari 3 malam. Ini di antara model pendidikan sebenarnya. Lihatlah apa yang kita butuhkan. Mulai dari fikih ibadah, nanti masuk fikih muamalah, simpan pinjam, ini segala macam. Masuk nanti fikih pernikahan tentang talak, rujuk segala macam, fikih keluarga. Yang keempat fikih jinayat dan perhakiman. Dan tentu dalam Islam atau dalam fikih Islam ini
kalau kita misalnya membeli kitab, maka belilah kitab yang kelasnya kelas bawah juga. Karena sudah sebagian orang kalau beli kitab fikih, beli kitab fikih tapi levelnya sudah tinggi sekali. Misalnya beli kitab fikih sunnah atau yang senada dengan itu sahih fikih sunnah. Ini levelnya sudah level 2. Kalau mau beli level 1 saja. Hari ini saya lihat misalnya ada kitab fikih judulnya Fikih Muyassar, atau ada fikih yang dikarang oleh Syekh Sa'in Abdul Azim judulnya Fiqhul Wajiz karangan Syekh Sa'id Abdul Azim, dan beberapa kitab-kitab fikih yang senada dengan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmat, apa mesti kita pelajari namanya zikir dan doa. Dan zikir dan doa ini dia memang mesti dihafal. Karena ada 4 kewajiban kita terhadap zikir dan doa. Yang pertama, apa kewajiban kita? Pelajari supaya kita bisa paham dan supaya kita tahu ini zikir benar atau tidak. Selesai kita pelajari, apa kewajiban kita? Kita mesti hafal. Karena kalau tidak kita hafal, tidak bisa. Gimana caranya? Kecuali kalau kita kemana-mana bawa buku zikir, itu mungkin saja. Tapi sebahagiannya susah kita baca dalam kondisi kita berjalan. Kan nggak mungkin kita setiap masuk rumah baca Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna. Kalau jauh lah mata macam lek beko. Itu cakap cuma tu dulu. Kayak begitu. Apalagi kalau dia agak panjang, maka dia memang diansur-ansur. Kalau Bapak Ibu kita punya halaqah, punya kajian, ya buatlah sekali atau kita buat namanya halaqah menghafal zikir. Kalau kita tidak mampu membacanya, cari rekamannya, hafal melalui rekaman. Selesai kita hafal, baru bisa kita amalkan. Jadi kita pelajari, kita hafal, kita amalkan. Yang kelima, yang keempat, kalau kita punya murid, punya anak, berarti ajarkan. Dan ini memang dia butuh kepada waktu yang panjang. Sebagaimana kita ada kewajiban menghafal Quran, maka kita juga punya kewajiban menghafal zikir dan doa. Semoga kita sudah hafal semuanya, minimal yang penting-penting untuk kita baca. Masuk rumah, memakai pakaian, membuka pakaian, ketika hujan, ketika petir, ketika hidup susah, ketika hati sedang galau, ketika kita banyak hutang dan seterusnya. Semuanya ada zikirnya. Baik, itu yang ketiga. Jadi kebutuhan kita kepada zikir dan doa. Yang keempat apa namanya Bapak Ibu? Kita belajar namanya adab-adab Islam. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara teori, sesuatu yang paling mudah untuk kita pelajari. Bapak Ibu nanti cari saya sebuah kitab judulnya Ensiklopedia Adab Islam. Dikarang oleh Dr. Abdul Aziz Sayyid Nada, kalau saya tidak salah nama. Itu aslinya bahasa Arab, diterjemahkan 2 jilid, warnanya hijau. Cari itu buku, kitab, beli, dan insyaAllah dari situ kita bisa belajar. Semuanya ada, adab makan, adab minum, adab berjalan, adab tetangga, ada semuanya. Karena mempelajari adab ini insyaAllah agak lebih mudah. Karena dia sesuatu yang sifatnya aplikatif, tinggal kita lihat makan, disunahkan memakai tangan kanan, ini dalilnya. Tidak boleh meniup makanan, ini dalil, dan seterusnya. Ini agak lebih mudah. Kalau ada kajian tentu lebih baik. Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu rahmatullah, sejarah Nabi. Adalah sejarah Nabi SAW. Kita belajar sejarah Nabi atau Bapak Ibu baca, maka bacalah dari kitab-kitab yang ringan dulu. Jangan langsung baca misalnya Ar-Rahiqul Maktum. Kecuali kalau ada gurunya. Kalau ada gurunya jangan. Nanti kita capek sendiri. Ar-Rahiqul Maktum itu kalau diterjemahkan mungkin 2 kali tebal ini. Ar-Rahiqul Maktum diterjemahkan. Maka bacalah yang ringkas ringkas. Misalnya sejarah Nabi karangan Al-Imam An-Nawawi. Lalu ada karangan Nabi, sejarah Nabi ini yang bahasa Indonesia yang saya terjemahnya. Sejarah Nabi karangan Al-Imam Ibn Katsir. Imam Katsir mungkin 2/3 inilah kira-kira. Nah, ini kalau ada selesai yang ringkas-ringkas berbaca yang panjang. Ar-Rahiqul Maktum. Karena memang sejarah itu Bapak Ibu rahmatullah, dia sesuatu yang enak untuk dibaca. Kalau kita baca akidah, kita baca, mungkin kita agak bosan atau mungkin agak susah kita sebagian bahasa kita memahami. Tapi kalau sejarah gampang. Nabi lahir di sana, ibunya menyusui. Cari buku yang mantap, yang bagus, tinggal baca. Nabi lahir di sana, dikasuh oleh ibu sana, nanti dia dikasuh oleh kakeknya. Sesuatu yang mudah kita baca dan kita pahami. Ya kayak begitu. Namanya sejarah
Nabi. Dan jangan sampai terjadi kita tidak pernah sampai selesai membaca sejarah Nabi. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Baik. Yang ke-6 sebelum yang terakhir namanya apa? Kita baca tafsir. Kalau tafsir ini kalau bahasanya para ulama kita yang sering kita baca atau yang kita disuruh membacanya sering. Itu mungkin kaedahnya begitulah sederhana. Yang sering kita baca misalnya setengah juz 30. Maka kita atau 1 juz 30 kita minimal paham apa maksud dari ayat. Karena dia hanya surat-surat pendek 1 juz 30. Lalu nanti pindah yang kedua, kaedah yang kedua yang kita dianjurkan membacanya sering. As-Sajadah, Al-Insan. Sekali berapa kita baca? Mungkin sekali seminggu kalau kita solat di tempat yang dia menghidupkan sunnah solat sajadah atau sujud sajadah. Al-Kahfi, sekali berapa kita baca? Sekali sepekan. Jangan sampai terjadi 30 tahun kita membaca Al-Kahfi tapi kita nggak pernah ngerti. Yang tahu kita mungkin Ashabul Kahfi saja. Ada namanya Zulqarnain di sana satu. Ya'juj wa Ma'juj tak tahu juga. Nanti kan kasihan. Padahal itu setiap pekan kita baca. Bukan sekali setahun, setiap pekan. Makanya ada kebutuhan kita untuk memahaminya. Apa kira rahasia di balik surah Al-Kahfi, kisah-kisah yang menarik, kandungan-kandungan yang menarik. Kira begitu. Karena itu surat-surat yang penting untuk kita pelajari karena kita disuruh membacanya sering. Termasuk Al-Muluk juga sama. Ini namanya Bapak Ibu. Nanti yang terakhir baru ayat-ayat yang sering kita baca, ayat yang kita disuruh membacanya sering. Ayat kursi. Kemudian ada misalnya 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Ini ayat-ayat yang kita disuruh membacanya sering. Setelah itu mungkin kita bisa memilih mana surat yang sering kita baca. Mungkin ada Bapak Ibu yang hafal misalnya Ali Imran paling belakang. Pelajari tafsirnya. Karena itu sering kita baca dalam solat. Atau mungkin ada orang yang suka misalnya baca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pelajari itu. Jadi setiap surat yang kita baca dalam solat ada kebutuhan kita untuk mempelajari kandungannya. Nah itu baik. Yang terakhir Bapak Ibu dan rahmatan apa yang kita namanya raqaiq. Raqaiq itu ilmu jiwa, ilmu kebersihan jiwa. Termasuk Riyadhus Shalihin bagian dari itu kitabnya. Riyadhus Shalihin tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, belajar tentang sifat-sifat yang baik, tentang sabar, tentang ikhlas, tentang istiqamah, tentang takwa, tentang albir berbuat baik dan seterusnya. Dan nanti kita belajar juga yang akan merusak kebahagiaan hidup kita. Sifat-sifat yang buruk seperti sombong atau hasad atau berburuk sangka kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah. Ini namanya mempelajari sifat-sifat yang buruk karena itu akan merusak jiwa. Mau dibahasakan fikih hati, fikih jiwa, tazkiyatun nafs, tazkiyatun jiwa segala macam silakan, namanya sama. Manajemen hati, manajemen jiwa semuanya sama. Tapi intinya di sana bahwa kita sebagai muslim karena kita hidup tidak akan lepas dari itu semua. Kalau kita beribadah, kita butuh ikhlas. Kalau kita sedang lemah imannya, kita butuh pada kajian-kajian iman, meningkatkan iman. Kalau imannya sudah bagus, kita butuh kepada istiqamah. Kalau kita sedang berusaha, maka kita butuh tawakal. Kalau kita misalnya sedang susah, kita butuh sabar dan seterusnya. Dan kita nggak akan lepas dari itu sifat. Lalu kita harus juga menghindari diri kita dari hasad yang kena senantiasa datang dari riya, dari sombong, dari segala macam sifat-sifat yang mungkin merusak kepada hati kita. Maka inilah Bapak Ibu dan rahmatullah 7 yang barangkali saya memandang itu yang pokok. Karena tentu nanti masa pokoknya semua orang punya pandangan masing-masing. Jadi mulai dari akidah yang benar, lalu ibadah yang benar atau muamalah yang benar dalam masalah fikih. Yang ketiga zikir dan doa. Yang keempat adab-adab Islami yang akan kita amalkan setiap hari. Yang keenam sejarah Nabi. Yang ketujuh tafsir. Yang keenam tafsir. Yang ketujuh ar-raqaiq. Artinya ilmu tentang pembersihan jiwa. Inilah standar awal.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا